langsung menusuk si Maria dan melukai wajah Maria. Dan ketika itu Maria langsung Halo semuanya, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Kembali lagi dengan aku, Shelly, dan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Kritis. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Dan di episode Kritis kali ini, aku akan membagikan cerita dari seorang wanita yang berasal dari Filipina, yaitu Maria Labo, yang merupakan wanita kanibal. Jadi, Maria Labo ini cukup populer di Filipina karena merupakan urban legend dari negara tersebut. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja cerita dari Maria Labo. Maria merupakan seorang wanita yang sudah berkeluarga, yang memiliki seorang suami dan 2 orang anak. Nah, karena gaji yang didapat suaminya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, sehingga perekonomian keluarganya buruk, maka si Maria memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai perawat lansia. Nah, kebetulan nih pada saat itu ada satu keluarga yang sedang membutuhkan perawat untuk merawat seorang kakek-kakek yang sakit dan juga lumpuh. Nah, ternyata keluarga dan anak-anak dari kakek tersebut tidak mau merawat kakeknya sendiri karena kakeknya itu adalah seorang kanibal. Dan katanya kakeknya itu lumpuh karena mendapatkan kutukan dari seseorang. Nah, karena itu nih anak-anak serta keluarganya kakek merasa takut dengan kakek tersebut dan tidak mau dekat-dekat dengan kakek tersebut. Namun berbeda nih dengan pemikiran si Maria. Maria tidak percaya dengan yang namanya kutukan dan menganggap itu hanyalah sebuah mitos. Dan Maria beranggapan bahwa sebenarnya memang kakek-kakek itu udah tua, jadi wajar lah ya kalau misalnya kakek itu sakit, apalagi sampai lumpuh. Nah, singkat cerita nih, Maria juga ditawari dengan gaji yang sangat tinggi sehingga Maria menerima pekerjaan tersebut. Nah, bertahun-tahun nih Maria bekerja dengan merawat kakek tersebut dengan baik dan perilaku si kakek kepada Maria juga baik. Karena gaji yang tinggi, Maria akhirnya bisa mengumpulkan tabungan dan memutuskan untuk membuka usaha ataupun kembali ke keluarganya karena udah lama banget nih bertahun-tahun gak ketemu dengan anak-anaknya. Kemudian Maria menghadap majikannya, yaitu keluarga si kakek, untuk minta izin mengundurkan diri. Dan keluarga si kakek ini sih oke-oke aja, asal si Maria minta izin dulu kepada si kakek. Nah, kemudian si Maria menghadap si kakek dan minta izin untuk mengundurkan diri. Namun ternyata si kakeknya menangis dengan histeris dan juga kayak sedikit marah dan kecewa karena tidak rela si Maria meninggalkannya. Nah, Maria yang melihat si kakek menangis, hatinya tersentuh, dia merasa iba dan bilang ke kakeknya, bahwa dia tidak akan mengundurkan diri, tapi dia akan bekerja setengah hari saja. Nah, awalnya nih si kakek oke-oke aja, tapi ternyata karena mungkin sudah terbiasa dengan si Maria setiap hari, jadi pas Maria kerja setengah hari, si kakek merasa kayak nggak tenang dan kayak panik gitu kalau misalnya tidak ada si Maria. Nah, kemudian si kakek yang sudah memendam kekesalan ini, ketika si Maria menyuapinya makanan, si kakek langsung menggigit jarinya Maria sampai hampir putus dan berdarah. Kemudian Maria berteriak minta tolong kepada keluarga kakek, namun mereka hanya melihat dan lari, tidak menolong Maria. Dan pada akhirnya Maria sendiri yang membalut dengan kain dan berlari ke rumah sakit.
Nah, singkat cerita nih, kemudian pertama-tama si Maria habis digigit si kakek itu, dia tidak merasakan keanehan. Namun ternyata hari demi hari si Maria ini kayak ada satu hasrat ataupun kayak ada sesuatu yang aneh, kayak nafsu makannya itu tiba-tiba naik kalau dia melihat kayak tubuh manusia. Nah, untuk menahan rasa itu, si Maria sampai-sampai menggigit tangan serta pahanya sendiri sampai berdarah. Nah, puncaknya nih, pokoknya udah parah banget. Si Maria dengan kejamnya membunuh anak-anaknya sendiri, memasaknya serta memakannya. Nah, jadi ceritanya nih, pada saat itu juga suaminya baru pulang dari bekerja dan bertanya kepada si Maria, "Oh ya, anak-anak kemana kok nggak kelihatan?" Nah, si Maria hanya terdiam dan menatap tajam sambil menunjuk ke arah panci. Kemudian suaminya datang dong ngelihat arah panci, dan awalnya sih suaminya nggak curiga. Jadi memang di panci itu terlihat ada tulang dan daging, namun suaminya masih oke-oke aja sampai ketika suaminya itu katanya membuka kulkas dan melihat banyak potongan kayak tangan, berbagai bentuk tubuh, dan kepala anaknya. Nah, suaminya yang kaget dengan refleks langsung menusuk si Maria dan melukai wajah Maria. Dan ketika itu Maria langsung kabur dan sampai sekarang tidak ditemukan. Dan katanya nih, Maria berubah menjadi hantu aswang. Maria Labo dipercaya menjelma menjadi aswang. Nah, apa itu aswang? Aswang adalah legenda Filipina, yaitu hantu penghisap darah yang sangat ditakuti di Filipina. Nah, ternyata aswang ini sangat suka dengan janin manusia, sehingga wanita hamil di Filipina sangat dijaga. Dan untuk menghindari serangan dari aswang, para wanita hamil ini disarankan untuk selalu membawa garam, abu, beras sebagai jimat agar terhindar dari serangan si aswang. Nah, selain itu, aswang dapat mengubah manusia untuk menjadi seperti dirinya, yaitu aswang, dengan cara menggigit manusia tersebut. Nah, kemudian nih, Maria Labo dapat menjelma atau berubah menjadi binatang sama seperti aswang. Nah, teman-teman, jadi kisah dari Maria Labo ini diceritakan turun-temurun. Jadi kalian boleh percaya, boleh tidak, karena ini adalah urban legend. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan cerita Maria Labo, kalian juga bisa nonton filmnya. Karena kisahnya si Maria Labo ini sudah diangkat ke sebuah film, kalian bisa cari ya. Dan sebagian dari masyarakat Filipina ada yang percaya bahwa kisah dari Maria Labo merupakan kisah yang diangkat dari kisah nyata, tapi ada sebagian yang juga tidak percaya dan menganggap itu hanyalah sebuah urban legend. Ya teman-teman, cukup sekian ya cerita dari Maria Labo. Nah, bagi teman-teman yang pernah mendengar cerita Maria Labo juga, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang lain yang ingin berbagi pengalaman mistis, kalian boleh DM ataupun email aku, nanti akan aku ceritakan kembali di Kritis. Seperti biasa nih, bagi teman-teman yang suka dengan episode Kritis kali ini, jangan lupa ya, tolong dibantu untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode Kritis yang berikutnya. Dah.